Bisa ya. Berat maju saya tak cakap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Melalui kesempatan yang baik ini, mari kita manfaatkan untuk bersama-sama membangun komitmen secara berjamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan berusaha menjalankan setiap titah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita manfaatkan setiap pemberian Allah apapun bentuknya, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat materi, untuk menambah bekal. Dan ingatlah wahai saudaraku, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan nambah bekalah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 112 113 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fadaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segala penjuru, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah rasakan kepada mereka suatu perasaan takutan dan kelaparan yang disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surat An-Nahl ayat 112 113 ini adalah mengisahkan tentang
kaum Saba, sebuah kaum dari bangsa Arab yang hidup kalau sekarang di Yaman. Kaum Saba itu di Yaman. Nama Saba adalah nama dari seorang laki-laki yang bernama lengkap Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Qotan. Dia memiliki 10 anak laki-laki yang kemudian dalam sejarahnya 6 anak diantaranya kemudian menetap di Yaman dan 4 lainnya di Syria, dan kemudian menjadi kabilah-kabilah yang berasal dari keturunan Saba ini. Kaum Saba berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang cukup maju, yaitu kerajaan Saba. Kerajaan Saba didirikan oleh keturunan Saba ini pada abad 10 sebelum Masehi dan mencapai puncak kejayaan pada abad 8 sebelum Masehi ketika dipimpin oleh seorang ratu yang namanya Ratu Balkis. Ratu Bilqis. Ratu Bilqis pada saat itu berhasil membangun sebuah bendungan yang disebut dengan Bendungan Ma'arib. Bendungan Ma'arib ini kemudian mampu dialirkan airnya ke rumah-rumah dan perkebunan-perkebunan mereka, sehingga kebun-kebun mereka itu sangat subur. Kebunnya sangat subur. Di dalam Al-Quran dikatakan mereka memiliki 2 kebun yang terbelah di antara Gunung Ma'arib, ya, Gunung Ma'arib. Luas perkebunan itu kira-kira 960 hektar. Diriwayatkan oleh para ahli tafsir bahwa kemakmuran negeri Saba itu digambarkan ketika ada seorang yang berjalan sambil menggendong wakul, menggendong keranjang, masuk ke perkebunan itu, kemudian keluar lagi, keranjangnya sudah penuh dengan buah-buahan yang terjatuh dari pepohonan itu tanpa harus memanjat dan memetik buah-buah itu. Masya Allah. Jadi negeri Saba ini makmur sekali karena keberadaan Bendungan Ma'arib. Kita tahu bahwa kaum Saba itu disebut dengan Abdus Syam, hamba matahari, karena mereka adalah kaum penyembah matahari. Tapi begitu Ratu Bilqis menjadi istri Nabi Sulaiman, maka kemudian Ratu Bilqis masuk Islam dan seluruh rakyatnya mengikuti masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itulah kemudian Allah berikan keberkahan yang luar biasa ini kepada kaum Saba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saba, surat Saba ayat 15 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah beri keberkahan kepada kaum Saba karena kaum Saba setelah masuk Islam itu menjadi umat yang beriman kepada Allah, umat yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah kemudian berikan keberkahan hidup. Negaranya makmur, ya, wilayahnya luas, sepanjang Jazirah Arab bagian selatan, kemudian wilayah Ethiopia dan juga Afrika. Dan tentaranya kuat. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lambat laun begitu Ratu Bilqis wafat, kemudian
perlahan-lahan mereka kembali kepada keyakinan semula. Mereka kembali menjadi hamba penyembah matahari lagi. Allah kemudian kirimkan beberapa rasul kepada mereka untuk memberikan peringatan, tetapi kaum Sabah tetap menolak. Maka kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengutus tikus-tikus besar untuk melubangi bendungan Ma'arib, yang menyebabkan kemudian bendungan Ma'arib itu jebol dan terjadilah banjir bandang yang meluluh lantahkan perkebunan yang mereka miliki, dan rumah-rumah mereka semua hancur. Peristiwa ini terjadi pada tahun 542 Masehi. Jadi jebolnya bendungan Sabah itu terjadi pada tahun 542 Masehi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana keadaan kaum Sabah setelah jebolnya bendungan Ma'arib dan terjadi banjir bandang? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Sabah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dawata ukulin khamtin wa aslim wa sya'im min sidrin qalil. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohonan yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr, ya pohon bidara. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah banjir bandang usai, buah-buahan atau pohon-pohon yang menghasilkan buah yang lezat itu sudah tidak tumbuh lagi. Kemudian yang tumbuh adalah pohon-pohon yang berbuah pahit. Maka dengan keadaan seperti itu, kerajaan Sabah tidak lagi bisa bertahan, dan penduduk Sabah kemudian berpencar. Tadi ada yang tetap bertahan di Yaman, ada yang kemudian menyebar ke Syria. Dalam cara gitu, ini terjadi keruntuhan kerajaan Sabah itu terjadi pada tahun 550 Masehi. Jadi 21 tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kehancuran kaum Sabah itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan atau menetapkan dua hukum. Yang pertama adalah hukum-hukum yang terkait dengan alam semesta, disebut dengan natural law, hukum alam, yaitu ketetapan Allah yang mengatur pola perjalanan alam semesta. Misalnya seperti peredaran matahari. Ya. Di dalam surat Yasin ayat 38 Allah berfirman, "Wasyamsu tajril mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari itu berputar pada porosnya. Itulah takdir dari Allah yang maha tinggi lagi maha mengetahui. Tapi di sisi lain Allah juga telah menetapkan hukum ketentuan yang lain yang disebut dengan sunnatullah. Jadi ada takdir, ada sunnatullah. Kalau takdir itu hukum ketentuan Allah yang terkait dengan alam semesta. Karena diri manusia ini juga bagian dari alam semesta, maka manusia itu juga ada takdirnya. Tetapi manusia itu sebagai makhluk sosial diatur oleh hukum-hukum sosial, diatur oleh hukum-hukum sejarah. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan, ya, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan kasih jalan keluar pada saat dia mengalami kesulitan, dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Ini sunatullah. Jadi apa? Sunatullahnya adalah ketika orang ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, ketika orang ingin lancar rezekinya, maka kuncinya adalah takwa, taat kepada Allah.
Jadi tadi kaum Saba itu ketika dia taat kepada Allah, Allah kasih rizki yang melimpah, keberkahan yang melimpah. Tapi begitu kaum Saba itu kemudian kufur, mengingkari nikmat Allah, diutus para nabi kemudian menolak, maka Allah kemudian timpahkan bencana, yaitu dengan menjebol bendungan Ma'arib. Jebolnya bendungan Ma'arib itu adalah perilaku alam yang terkait dengan hukum alam. Tapi perilaku alam ini terkait dengan perilaku manusia. Jadi mengapa Allah jebol bendungan Ma'arib dengan mengirim tikus-tikus itu? Karena kaum Saba tadi kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini sekaligus menolak cara pandang barat yang mengatakan bahwa musibah, bencana alam, gempa bumi, tsunami dan lain-lain itu adalah itu kan perilaku alam, tidak terkait dengan perbuatan manusia. Itu jelas keliru. Karena Al-Quran saja mengatakan bahwa pelanggaran terhadap sunatullah itu akan menyebabkan terjadinya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita secara pribadi-pribadi berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita itu bahagia. Tidak ada kunci bahagia kecuali takwa. Kebahagiaan itu hanya akan kita rasakan ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada taatan, maka itu namanya istidraj. Demikian para jamaah sekalian, apa yang bisa khatib sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbil ham wa anta khairur rahimin. Saya gentong gitu. Cas. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil istihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, ittaqullaha ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'al muhtadin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.